Aku balik lagi. Aku balik lagi. Pasti kangen sama Norak. aku balik lagi. Yo guys, apa kabar semuanya? Udah lama ya nggak ngeliat Ami Bolek. Ada di OTW lagi. So kawan-kawan semuanya, kali ini berbeda memang. Kita nggak pakai episode-episodean ataupun season-seasonan. Tapi kita akan terus menguak fakta-fakta entertainment yang ada di Banda Aceh untuk kawan-kawan di luar Aceh semuanya ya. Oke kawan-kawan, hari ini aku kedatangan teman, juga bisa dibilang teman. Kita kenalnya juga baru sih, kayaknya baru ya. Baru. Tapi aku merasa kerap aja sih. Ya, dia ini songwriter juga, penyiar juga, terus musician Wah. dan olahraga keras ya. Waduh. Waktu diet ya, bener ya. Oke, hari ini aku kedatangan Julian Alka. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, yoi. Oke, ini dong. Gimana? Gimana apanya nih? Gimana? Kayaknya kesibukan setelah sewaktu pandemi ini mungkin ngebawa Alka ini menjadi orang yang lebih progresif ya mungkin ya. Progresif dalam artian. Gimana tuh? Mungkin kayak gini ya. Udah gak apa-apa, contekannya buka aja dulu gak Iya, apa-apa. Karena kan ini bahaya sih. Berapa sih tadi? 21, 31, 15 ya. Nah itu dia. Iya lagi. Iya gak apa-apa. Apa ya kan. Nyantai aja sih ya kan. Mungkin kan kita kan tahu nih Julian Alka ini kan penyiar radio, Alhamdulillah. songwriter, Sadar. iya kan, Yo, juga musician ya kan. Iya ceritanya. Bicara pandemi kan mungkin kan Alka kan juga salah satu orang yang terkena dampak mungkin ya. Sangat lah Pak. Sangat banget Iya. ya, pasti. Jadi dalam menjalani keseharian itu sebenarnya sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas, aku pengen bahas dulu nih karena aku pengen suarain ke orang-orang bahwasanya di Aceh ada pandemi juga tapi kita juga tetap keren kayak gitu. Yoi, Iya benar. Kerennya Alka di pandemi gimana sih? Ya kalau misalnya dibilangin masalah keren ya, kita nggak bisa lah ngeklaim diri sendiri kalau misalnya keren kayak gitu, harus dari orang ya kan. Ya, mohon maaf emang anaknya rada butuh validasi ya dari orang lain ya. Enggak. Tapi emang kalau misalnya inti bukan masalah keren ya, tapi yang penting produktif sih. Produktif benar ya. Ya kayak mungkin pandemi banyak sebenarnya udah bahasin soal pandemi ini. Intinya sebagai musisi yang mungkin manggung masih virtual, nggak bisa ketemu sama orang, selama ini kan kalau kita promo itu selain dari lagu pasti di show-nya kan. Betul. Nah karena si show-nya ini nggak ada, yaitu caranya biar tetap terlihat di kalayak ramai yaitu bikin konten, habis itu bikin lagu lah ibarat ya gitu. Produktif lah ya. Produktif itu sih cuy. Bener. Jadi begitulah kerennya Alka di pandemi ya. Waduh. Sebenarnya dikit aja sih. Dikit. Karena tadi udah di punchline juga kan udah basi mungkin ya kan. Pandeminya udah basi. Cuman kita pengen nguak lagi nih masalah Alka ya kan. Nah Alka ini kan selain songwriter, dia juga penyiar radio dan musician. Mungkin selain itu ada nggak yang belum orang-orang tahu ini? Sebenarnya Alka ini siapa gitu. Mungkin dari orang nggak tahu nih Kak. Kau tuh lahir dari mana? Oh iya, kan? iya. Anak keberapa? Bener, sepenting itu ya. Iya harus. Oh iya. Karena kayak gini. Mungkin orang taunya kan aku ngeliat tuh kayak Snapco tuh setiap malam. Yang ngamen-ngamen online. Itu yang dengar bukan orang Aceh aja cuy. Asli cuy. Iya benar. Mungkin kan orang yang di Aceh mungkin udah lama kenal sama Aka, mungkin banyak lah ngobrol-ngobrol sama Aka. Iya, mungkin orang-orang yang di luar Aceh yang akan nonton di Penta Entertainment ini nanti bakal tahu kan. Benar. Jadi sebenarnya ini kalau ditarik, aku tuh pertama kali ke Banda Aceh sebenarnya kalau dulu tuh liburan ya kan, liburan zaman-zaman SMP, SD gitu kan. Cuman udah lama maksudnya kayak domisili di Banda Aceh itu pertama kali tahun 2014. Pertama kali aku kuliah. Oh. Ya karena mungkin banyak orang yang kayak wah logatnya bukan orang Aceh nih. Apa juga musisi-musisi Aceh bilang gitu kan, ya kan. Ya karena kebetulan aku adalah orang Aceh yang lama atau mungkin udah stay di Jakarta dari awal gitu. Bos cewek aku, bos tuh kalau misalnya bahasa ini orang tua ya. Ya Aceh bos dia bilangnya. Jadi kayak bos cewek aku orang Aceh. Bos cowok aku orang Padang. Cuman lama stay di Jakarta, SMP SMA pindah ke Bandung dan akhirnya kuliah balik lagi ke kampung gitu, ke Banda Aceh. Berarti darahnya aslinya kalau misalnya dibelah, keluarnya tuh rendang sama rencong ya. Iya, kalau dibelah rumah gadang gitu ya. Ada rumah gadang, tari piring ya kan. Benar sih. Lahirnya? Kalau lahir aku di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta.
Iya. Wih, enggak dong. Enggak. Aku lebih ke Jakbar ya. Jakarta Barat ya. Lebih ke debu-debu gitu ya. Oh enggak, mohon maaf, sorry. Jakarta Barat masih mendingan lah, enggak ada debu. Iya kan pentok jadi kan. Kurang ajar. Oke Alka, seru sih. Ini kan kita kan coba coba mau ngerangkumin nih berapa yang udah kita siapin kan. Nah, mungkin kenapa sih memilih lebih tepatnya itu kan kalau aku bilang musician tepat sih. Tepat kan aku ngelihatnya Alka ini lebih ke entertain ya. Bus, bahasanya keren. Tuh jelas gitu Kenceng kan. gitu ya. Iya, karena aku ngelihatnya bukan dari musik aja kayak gitu. Mungkin dari sosialnya Alka juga. Alhamdulillah. Ketika berteman itu aku ngelihatnya ya Alka ini bukan sekedar musician kayak gitu. Wah, gimana sekedarnya? Nah, kalau misalnya kayak gini, bicara musisi, otomatis hidupnya itu full musician. Oh iya. Kan? Tapi kan Alka kan juga punya kesibukan di lain, radio, iya ya benar-benar. Kan? Mungkin ada sempat jadi aktivis mungkin dulu. Dengar di teknik ya dulu ya. Oh iya, hidup teknik ya. Hidup teknik. Ya, Jaya. Nggak ada. Emang teknik jaya ya? Lupa lagi. Ya pokoknya gitu ya, sempat. Maksudnya kalau misalnya dibalik ketarik ke zaman kuliah gitu kan. Makanya saya sampai lulus 6,5 tahun ya dari kampus Fakultas Teknik Unsia itu karena tiap tahun tuh alhamdulillah megang jabatan, Pak. Ceritanya. Aktivis, men. Sombong karena ini adalah salah satu value yang harus disombongkan ya kan. Iya. Jadi kayak alhamdulillah tiap tahun dari mulai himpunan sipil ya kan, aku kan sipil. Sipil. Himpunan sipil, habis itu juga ada UKM musik di teknik itu ada namanya Wasiat. Bener, wadah aspirasi apresiasi seni anak teknik. Yoi, masih hafal cuy. Karena dari situ awalnya, habis itu sempat juga BEM megang juga, cuman yang enggak kesampean BEM Unsia aja sih. BEM Unsia ya. Berarti Oke, skip ya. Ya, oke. Karena memang kau bahas masalah kampus tuh rada-rada gimana gitu ya. Iya gitu. Apalagi sekarang udah gitulah pokoknya. Apa tuh? Silakan. Waduh. Oh, jadi podcast ini ada datang ini ya, mbak-mbak pembantunya. Iya benar. Mbak-mbak pembantu. Kita sengaja sewa itu jauh-jauh dari Kairo. Ya. Pantas rambutnya merah ya. Kena debu mulu. Aduh. Jadi kalau misalkan kita tarik nih, kenapa sih milih menjadi Julian Alka yang dikenal dengan sambat, dengan nirmaranya gitu? Kenapa memilih Julian Alka untuk menjadi seorang musisi gitu ya? Aku sebenarnya nggak memilih sih, cuman maksudnya kalau ditarik lagi kembali lagi pertama kali aku nyampe sini yang membuat aku sampai sekarang nih, yang udah sampai di tahap ini tuh adalah OS Radio Aceh. Jadi kayak semenjak pertama di apa yang ada di dalam aku nih, misalnya kayak aku suka musik, ya kan itu wah kayaknya bisa nih sama Kak Indi waktu itu salah satu owner dari OS Radio Aceh, dibantuin bikin lagu, abis itu juga kayak nge-MC juga ya. Intinya apapun yang orang-orang lihat selama ini itu adalah didikan dari OS Radio Aceh sih. Gitu. Bener. I love you OS Radio Aceh. Banyak sih jasa-jasa OS Radio berarti ya. Jelas, sangat jelas. We love you OS Radio Aceh. Karena aku juga sempat ngirim rilis ya. Iya. Semuka diputarnya di mana? Aduh, OS Radio Aceh dong. Oke kan? Radionya radio siapa? Radionya anak muda Banda Aceh. Lupa. Dia sebenarnya gak kayak gitu cuy. The Young Generation. Sekarang apa ya? Aduh lupa lagi. Mohon maaf. Pokoknya itulah 102,8 FM. Dengar-dengar nih Alka ini kan juga jadi MD-nya OS Radio ya? Ya alhamdulillah. Dipercaya udah 3 tahunan lah sekarang kayaknya udah jalan. Gila MD-nya OS Radio men. MD. Emang tahu MD apa enggak? Dia sok-sok nanya tapi enggak tahu MD. Kalau aku taunya MD itu kayak McDonald ya. Waduh. Mang Dadang. Masa dia bilang aku gak tahu? Iya kan ceritanya kan masa seorang Ami gak tahu ya kan. Oke Alka, terus udah sejauh ini mungkin kan kenapa memilih musik gitu untuk menjadi karirnya? Kenapa gak milih jadi kata dia anak teknik, jadi konsultan kayak enggak kontraktor kayak gitu? Pasti ada lah cuy. Ada ya. Jadi maksudnya ya kita tahu di masa pandemi ini bahkan aku sering sharing sama orang-orang juga yang di gelut musik yang di Jakarta. Mereka punya main jobnya kadang-kadang sebelum mereka terkenal, ya kan. Jadi begitu udah kira-kira kayak sekarang nih aku kan masih ngerintis. Jadi kayak masih ada juga sipilnya, aku juga di konsultan ada ikut-ikutan juga gitu. Alhamdulillah ijazah kepake lah itu intinya ya. Pokoknya kepake. Apalagi CPNS ya. Yoi, itu juga masih disuruh-suruh ya. Tapi maksudnya itu bukan tok di musisi, bukan tok di penyiar gitu kan. Jadi kayak semuanya apa yang ada aja sih kayak zaman sekarang tuh jalanin aja menurut aku ya.
kayak misalnya kan masa pandemi ini biasanya kita selalu mikirin masa lalu sama masa depan. Benar. Biasanya gitu kan. Wah, kita goalsnya apa nih ke depan. Terus habis itu juga kalau masa lalu apa yang salah-salah dari kita. Nah, sekarang tuh di masa pandemi menurut aku kita jadi dikasih waktu buat mikirin masa sekarang. Jadi apa yang sekarang lagi dilakuin itu yang kita jalanin gitu. Gila, keren banget. Pulang dulu ya. Anjir. belum. Itu quote hari ini, men. Iya. Aku belum keluarin quote. Oh, belum. Ya, Biasanya belum ada juga ya? Biasa ada, nanti ada di bawah. Enggak, biasanya awalnya quote ya kan, sisanya sampah. Satu kata aja quote-nya, sabar. Oh, sabar. Iya. Jadi kan tadi aku dengar nih, mungkin dari OS Radio ya kan. Mungkin merintis karir di dunia entertaining kan mungkin kan dari OS Radio nih. Sampai ke musisi. Nah, Bener. untuk pengalamannya Alka ketika memang bertransisi ya menjadi Julian Alka yang dikenal sebagai Julian Alka sang vokalis. Singer and songwriter gitu bahasanya. Yoi, penyanyi dan penulis lagu. Yoi. Jadi awalnya itu gini, dulu aku sering nyanyi dan bikin lagu juga waktu zaman di radio gitu kan sama teman-teman. Cuman belum kejadian tuh, maksudnya belum sampai ke tahap recording yang beneran. Iya. Sampai ketika waktu itu ada salah satu acara OS Radio Aceh. Itu namanya yang Kahitna datang sini, tau gak? Oh iya, Radio Unplugged ya? Yoi, tahu banget gila. Kan mana event ada aku. Oh iya. Nah, jadi awalnya tuh jadi Julian Alka pertama kali diperkenalkan itu di situ opener tapi gimmick. Oh. Jadi kayak ceritanya opener di belakangnya ada tulisan Julian Alka nyanyiin lagu Kahitna yang oh cantik apa gitu. Jadi awalnya kayak gitu-gitu kan. Terus setelah dari situ mungkin nggak tahu ya. Mungkin di situ Kak Indi lebih percaya kayak wah kayaknya Alka bisa nih kalau misalnya dikerok lagi gitu. Dan akhirnya dari awal produksian, jadi waktu itu aku lagi di radio. Terus aku bilang, Kak Indi kan dia hobi bikin musik juga dan penyanyi juga zaman dulu. Terus kayak Kak bikin lagu yuk gitu kan. Akhirnya keluar Sambat tuh. Kita bikin bertiga waktu itu. Single pertamanya ya. Single pertama ada Kak Indi, ada siapa ya? Ada Bang Rifki buat masalah lirik dan lain-lain. Barulah dari situ akhirnya dibikin, terus ngobrolin masalah yaudah nggak apa-apa bikin aja dulu, kita masuk aja dulu ke studio gitu. Bahkan spesial pun di awal-awal aku nggak ngeluarin itu dari alhamdulillah, maksudnya bukan yang ngejilat ya, cuman kayak itu bahasa Inggris tuh it's been a lot maksudnya gara-gara dipercaya, wih aku udah dipercaya nih bikinin lagu gitu kan. Akhirnya studio ada Bang Alpat, ada Ool, dan salah satu orang yang manas-manasin juga buat ke tahap recording itu ada salah satu band Banda Aceh. Dulu pernah jadi opener Nothing. Mungkin tahu kalau anak-anak shoegaze. Itu Treat Needle. Nah itu ada Apis, ada Ool, ada siapa lagi ya? Abai dulu. Pokoknya banyak lah. Personilnya tuh kayak ayo bisa bikin gitu. Akhirnya kejadian deh. Bahkan datang pertama kali ke studio tuh gitu. Di Fox Music Studio. Itu dia. Berarti memang ada orang-orang penting yang menjadikan Sambat itu menjadi lagu yang enak didengar sampai saat ini ya mungkin. Alhamdulillah, semoga banyak yang suka. Ya, aku aja suka, men. Enggak ngaji lah, aku bukan depan orangnya aja, serius. Enggak, padahal ngomongin belakangan. Oke, Alka, nih ntar dulu nih. Aku kan haus juga nih. Kan? Oh iya. Aku mau cobain, nih ada drip nih. Wih, apa nih? Dari Aroma Senja. Wah, Aroma Senja. Iya. Anak gaul. Anak senja. Oh, anak indie. Ngopi-ngopi sakit lambung. Coba. Ya, aku coba dulu ya. Oke. Kebetulan ngomong-ngomong kita nih juga lagi di Serata Kopi. Oh iya benar. Ini ngopinya anak It's Banda Aceh. Yoi, gokil. Apa? Kalau radio kan OS Radio. Kalau orang kopi Serata Kopi. Yoi, gokil. Tapi Serata juga salah satu tempat yang bikin Julian Alka akhirnya banyak panggungan juga. Karena waktu itu kita pernah bikinin tepuk tangan dong. Iya benar. Yoi, waktu itu sempat kita bikin kan selama ini kalau kita lihat yang model-model gigs atau mungkin apa ya namanya, bukan collab sih. Apa sih bahasanya tuh kayak ya, gigs tuh gimana sih ceritanya? Ya, kolektifan. Nah, kolektifan selama ini kan yang kita tahu yang gede itu di Banda Aceh. Di Aceh tuh skena metalnya. Nah, kayak alhamdulillah pertama kali kita mainan kolektifan tuh waktu pas Serata Kopi. Ya? Yoi, Unplugged in Desember cuy. Itu rame banget, ada Semuka, ada Julian Alka, ada Purnama and the Roll Pumpkins. Siapa lagi sih? Gary Voice sama Gary Voice. Nah, itu dia. Kacau sih. Iya benar sih. Berarti pengalamannya Iya. dengan Unplugged itu luar biasa mungkin. Asli cuy. Maksudnya dengan aku yang baru ngerintis
pasti kan butuh panggungan buat biar orang-orang tahu gitu kan. Gitu sih. Tapi Alka yang senang, aku yang deg-degan waktu acara itu. Karena Kenapa? buatnya akhir tahun kan. Oh iya, Itu kan benar. akhir tahun, apalagi nih Aceh. Jangan dibilang-bilang dong. Kan kemarin udah diem-diem aja. Gimana sih Tapi Anda? nggak apa-apa. Ya kan demi musisi-musisi lokal, Penta Entertainment tetap aja diundang. Gokil. Hidup musisi lokal. Hidup. Sampai kapan musisi lokal? Aku nguweng ini dulu ya. Uweng itu bahasa Aceh. Oh iya. Biasanya muter-muter. Ya kan aku tahu. Iya. Nah, mama aku kan orang Aceh. Iya. Dia tahu bahasa Aceh. Coba bahasa Aceh bisa nggak? Peka begah gam. Kusip pak kante. Cuman itu aja sih. Aduh. Nih aku minum ya. Minum. Ini asik sini ngopi kemana-mana aja bisa. Gokil ya. Cuman mungkin kalau misalnya banyak teman-teman yang juga punya penyakit lambung ya kan, kopi nggak bisa di Serata ada ini juga coy. Apa tuh? Ini tuh matcha latte. Matcha latte. Iya, matcha latte tau kan? Mabreu, Masar. Wah, lebih ke bahasa Jawa ya itu. Ya. Rencananya mau bahasa Itali ya kan? Aduh. Alka, Yo. kan udah dengar nih Sambat, Nirmara, Ya. kan? Itu kan mungkin Alka kan melihat musik itu kan banyak genre ya mungkin ya. Nah, warna yang Alka pilih itu sendiri apa sih? Dan alasannya itu kenapa? Mungkin kalau misalnya ngomongin genre ya, ini balik lagi kayak zaman sekarang kan mungkin banyak banget yang satu genre itu akhirnya digabung-gabung. Iya. Mungkin kayak aku sekarang udah nggak fokus ke genre sih, karena menurut aku kayak katanya kalau misalnya kita masih kotak-kotakin genre kayak gitu-gitu udah nggak keren cuy. Bener. Katanya gitu ya. Cuman ya aku karena biar keren ngikut aja. Gitu ceritanya. Jadi kayak kalau genre enggak lah. Yang penting bikin lagu, nulis karya sendiri, original song gitulah. Oke. Gitu kalau masalahnya. Bener. Harus sih sebenarnya. Cuman mungkin pertanyaannya gini kayak saya ajarin deh. Enggak, maksudnya influence musik. Bahaya men, ini penyiar radio men. Enggak, misalnya kayak influence musiknya kemana gitu kan. Iya. Kayak kalau aku pribadi dari kecil itu aku dicekokin sama papaku. Utali Kumahua. Oh ya. Habis itu Krisya. Siapa lagi ya? 2D tau gak? Haruskah ku teteskan air. Itu Ya, lagu-lagunya leting-letingan bapak kita itu. Iya sama ya, bapaknya dia artis cuy. Siapa yang tidak tahu ya kan? Tidak. Ini hanyalah siapa ya ini? Itu jadi awal kayak hanyalah siapa yang nggak kenal. Tapi nanti mungkin boleh lah ya nanti. Maksudnya kayak aku nanya juga sama kok boleh kan? Aduh. Boleh kan? Bahaya banget. Ya, nah jadi dari setelah itu akhirnya turunlah ke musik pilihan aku. Turunnya itu ke Glenn Fredly. Abis itu ke Marcel Elo dulu kan tau kan? Ya Elo. Elo abis itu Masa-masanya dulu ya. iya. Nah setelah dari itu udah keracun tuh lagu-lagu R&B lah ya, R&B 2000-an 90-an. Akhirnya di SMP aku mulai masuk ke ranah band. Karena kan SD sih sebenarnya pertama kali band, walaupun ya lagunya The Titans Iya, kayak gitu. benar. Maksudnya pada masa itu kan emang lagi terkenalnya itu ya. Pasti. Habis itu masuk SMP kelas 1 main cangcuter. Yoi, I love you Bibe. Nah, begitu SMP kelas 2 kelas 3 itu aku udah masuk ke skena saya streamnya. Jadi aku pernah sempat punya band yang punya original song juga, itu Popang. Popang ya. Main Popang juga. SMP kelas 3 pindah ke post hardcore. Nah, itu ada tuh teman-teman kalau bisa pengen lihat. Post hardcore kan emo-emo gitu Iya kan. benar. Jadi kayak ada judulnya tuh Yes You Will Die. Ya itu nama bandnya Gavia, Get a Flower in Alaska. Yoi, anak emo banget cuy. Emo banget. Iya kan? Anak emo banget itu sempat jadi main ke musik-musik post hardcore dan lain-lain. Dan akhirnya SMA itu saya fokus menjadi atlet. Nah, itu musik aku tuh ketinggalan. Waktu zaman SMA cuman jadi pendengar yang baik doang. Atlet apa tuh? Baseball. Wih. Yo, baseball, men. baseball keren. Kok di sih. Banda Aceh Kasti namanya? Enggak. Aceh ada loh. Ada ya? Ada, tapi nggak aktif pas lagi mau ada tanding doang. Makanya Kasti kok nggak main godot. Main godot. Godot ya. Baseball ya gitulah. Di SMA tuh kelas 1 sampai kelas 3 aku fokus ke baseball. Kayak Prapon waktu itu pernah wakilin. Kalau Prapon Aceh sih, tapi waktu zaman SMA itu kayak kejuaraan antar SMA. Abis itu juga ada kejurnas junior waktu itu U19 aku dari Jawa Barat gitu. Wih, gila sih. Atlet juga men. Semua Palu gak ada. Apa lu gak ada, gua ada. Ya, iya. Multinya bukan multi talent lagi, multi. Iya. Makanya kadang-kadang mikir kayak anjing gue multi talenta banget ya anaknya.
Nah kalau gue mikirnya ngapain sih kayak gitu ya? Iya, enggak. Alhamdulillah makasih ya yang di atas sih. Aduh. Ya kayak gitu Iya. sih, coy. Alka, dari perjalanan musik nih kan. Ya. Dari mungkin dari tadi ya aku dengar sempat jadi popang, emo dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Mungkin pengalamannya nih sampai di titik ini, Alka tuh ngerasa musik itu ataupun menjadi musisi itu seperti apa? Capek cuy. Capek. Apa kalau ya aku mau masuk nanti pelancarnya langsung ke Aceh gitu. Oh Aceh. Oh, Iya. ceritanya gitu ya. Iya harus kayak gitu. Keren ya briefingnya pas lagi on air ya. Jadi ya pasti capek sih. Maksudnya capek dalam artian itu pas diproduksian ya. Untungnya yang bikin capeknya nggak kerasa adalah kita senang sama musiknya. Benar. Gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Walaupun harus begadang, harus ini, harus itu, cuman karena suka ya udah jalan terus aja gitu. Iya. Berarti capeknya itu berbuah hasil ya. Nah, Ketika kita ngedengar karya kita sendiri. benar. Gimana orang apresiasi karya kita itu sih lebih tepatnya yang bikin kita senang setelah kita keluarin lagu. Akhirnya orang banyak yang dengar, Iya. abis itu banyak orang yang, wih keren. Atau mungkin ya, walaupun kadang-kadang sedikit ya. Maksudnya kadang-kadang kan namanya manusia pasti ada negative Iya, thinking tuh. Kayak wah nih orang cuman berak-berak aja nih. Banyak yang kayak gitu kan. Iya, Misalnya, wih lagu ganteng gitu kan. Misalnya kayak gitu-gitu kan awalnya. Jadi cuman ya udahlah karena senang sih Iya. gitu. Semuanya memang apapun yang kita buat itu harus melalui hati kita sih. Apa yang happy pasti akan berbuah. Enggak, itu lebay. Aku pengen quote anjir. Serius. Oh, Gagal dong, enggak gagal. Gitu Pak. Aduh. Kalau misalnya Bapak gimana? Kita nanti aja mungkin ya. Oh nanti. Nggak mau ditanya-tanya ya. Enggak, tapi kayak gini ya, bagi aku tuh karena mungkin banyak ya yang bilang kalau bapak musisi kayak gitu, abang tuh juga musisi, Iya, benar. songwriter juga dan lain sebagainya. Dapat piala lagi abangnya ya kan. Waktu itu pernah tuh live Instagram di Os Radio Aceh kan. Iya. Emang nggak disombongin sih, cuman saya ngeliat wah keren juga di belakang ditaruh. Ada ya? Terus aku bilang kan, "Bang, itu kayak dari tadi sengaja disombongin. Coba bawa sini." Aku bilang kayak gitu pialanya gitu kan. Cuma itu salah satu kebanggaan juga sih. Iya. Maksudnya musisi Aceh bisa bawa ke waktu itu apa sih nama ini ya? Award. Emmy Awards. Emmy Award. Yoi, orang-orang Bang Igun, Iya. Bang siapa lagi gitu ya. Pokoknya adalah Om Seno, ceritanya kenal sama orang dalam AMI. Itu acaranya aku sebenarnya. Wah, Kan Ami Award. ya aminin aja lah. Amin. Mungkin ke depan bakal ada yang kayak gitu kan. Amin. Amin, ya Allah, amin. Amin. Alka, tadi sempat nyinggung nih Amin. Unplug. Ya kan? Ya, Sempat nyinggung kayak mana sama Penta. ya. Ya kan? Aku pengen tahu nih kan karena memang kegiatan eventnya Penta pernah sekali buat sama Alka itu kan pentakustik. Yang mungkin lebih intim ya. Oh, intimate session Julian Iya, Alka. iya. Itu sumpah cuy. Maksudnya kayak makasih banget loh udah diajakin. Thank you banget. Ada di YouTube, bisa dicek nih YouTube-nya di sini nih. Ya. Keluarin ya tolong yang edit ya. Iya, di situ. Jadi apa yang pengen Anda tanyakan? Iya. Maksudnya kayak gini, merasa gimana perasaannya itu berada di pentakustiknya Julian Alka Gini deh. Ultimate Concert. Kayak ada nama konsernya itu Intimate with Julian Alka, terus ada orang yang bayar tiket buat datang ke situ. Menurutku aja lah, senang atau enggak? Senang lah. Pasti kan. Iyalah. Ngerasa kayak wah alhamdulillah ya. Walaupun awalnya deg-degan, kan aku ada bilang kan, Iya. anjing jangan segitu harganya, gak bakal ada yang datang gitu kan. Ternyata alhamdulillah Alhamdulillah. nggak ada. Oh ada. Ada sih. Ada. Itu sampai laku 150-an tiket ya. Alhamdulillah. Berarti ada 150 orang. Yang Ya. datang, makasih banget ya kamu-kamu yang waktu itu datang. Itu I love you lah. Dan itu orang-orang spesial yang datang karena Benar. mereka akhirnya bisa dengerin lagu-lagu Julian Alka yang belum dirilis. Iya kan? itu aku sempat dengar itu. Iya kan? Iya. Banyak banget tuh ada 4 atau 5 lagu yang emang aku belum rilis dinyanyiin di acara itu gitu. Memang spesial banget yang untuk nonton dan spesial juga untuk Penta ini ya. Ayo, Penta Karena- Entertainment, tepuk tangan buat Penta Entertainment. Yoi, buat teman-teman yang datang juga terima kasih dong. Iya. Yoi. Abis ini gantian dia ya. Ada Rahmat Soat nanti. Oke Alka, bicara Penta. Penta kan semangatnya Penta awal itu kan kita dan kawan-kawan ini Bener-bener. pengen ngebuat suatu hal yang baru kayak gitu ya untuk dunia musik. Dunia permusikan Aceh gitu. Ya. Khususnya Banda Aceh. Ah, Nah, kita kan punya harapan lebih kayak gitu ya dengan musisi-musisi ataupun para orang-orang yang mensupport dunia musiknya kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kau ngelihat musiknya di Aceh, dunia musik ya, Iya. itu maupun entah dia
Melayu, etnik Iya. ataupun pop bakal metal sekalian, itu menurut kok gimana tuh? Jadi menurut aku so sekali ya muka saya. Nah jadi alhamdulillah aku mungkin bukan orang yang lama. Aku orang baru lah 2014. Iya. Aku masuk sini jadi penyiar radio dan alhamdulillah juga aku banyak ketemu teman-teman musisi HSP dari yang misalnya band weddingnya. Habis itu juga ada side scene-nya ada Kiladepia dan lain-lain. Aku sering interaksi di radio gitu kan. Dan kalau misalnya ditarik zaman sekarang, aku sangat senang, tapi nggak puas. Gak puas ya? Belum puas. Kenapa? Yang sangat senangnya dulu dong, baru yang nanti. Oh iya, Ya, boleh. sangat senang. Karena aku pikir negatif terus nih. Enggak. Serius. Maksudnya aku sangat senangnya karena semakin kesini, semakin banyak musisi-musisi Aceh yang akhirnya ngeluarin single sendiri, ya kan, original song. Dan ternyata keren, cuy. Ya kan? Gak kalah dengan nasional gitu. Nah, itu dia. Poinnya adalah jangan ngerasa kalau misalnya kita di Aceh, kita di ujung, itu tuh kita nggak ada apa-apanya. Setara cuy, apalagi zaman sekarang kan digital nih. Iya. Siapa yang kenceng di digital, itu dia yang naik. Gitu kan. Terima Seperti kasih itu. YouTube. Terima kasih YouTube. Bismillah platform. jadi produser YouTube. Waduh, amin. Iya. Tapi itu gara-gara yang bikin senengnya itu sekarang udah mulai rame. Ada Semuka kenceng, terakhir keluar ada Galaxy, ada Halia juga baru keluarin. Terus PRP lagi ya. PRP, abis itu apalagi banyak lah. Yang khususnya yang baru-baru keluar ini di skena popnya ya. Maksudnya kan kalau misalnya selama ini kan skena metal, yang kita tahu udah banyak banget nama-nama gede di Banda Aceh. Kita bisa banggain Kiladepia sama anak-anak metal di Bandung sana. Iya. Ya kan, banyak tuh ada teman saya Pak. Aceh ternyata bukan cuman ini ya rebana-rebanaan aja. Itu banyak. Kenapa emang? Iya aku kemarin nonton Kiladepia di Bandung Berisik. Bandung Berisik kalau nggak salah apa-apa ya. Lupa, pokoknya di Bandung lah acaranya. Ada keren banget gitu sampai dan sebagai anak muda Banda Aceh yang domisili di sini gitu ya. Walaupun belum nggak lahir di sini, Ya. bangga lah. Bangga pasti. Apalagi kalau kita kenal sama orangnya, ya kan. Tapi kalau lebih aku merinding sih dengarnya. Apa? Aku merinding dengarnya. Kiladepia itu sampai kemana-mana itu merinding Iya. dengarnya. Lebay, udah lebay. Lebay. Kalau dibilang lebay. Enggak, tapi benar sih karena ada pride kita Iya ya. benar. Sama Aku masalah bangga pasti bangga. Banda Aceh juga bukan sekedar kota. Yoi, gitu kan biasanya. Gimana? Banda Aceh masuk akal. Kok politik sih? Itu pernah jadi hashtag, Pak. Oh iya. Itu bukan kan dulu kan ada For Bali. Oh, aku nggak tahu. Lah. Iya. Iya benar. Iya. Sempet ada tuh Banda Aceh masuk akal ya. Itu senang-senangnya. Heeh. Kalau yang tadi Yang wah, belum puasnya. Ya. Belum puasnya sebenarnya kayak apa ya? Selama ini kita selalu ketika ngeluarin lagu, kita selalu fokus. Menurut aku ya, balik lagi nggak tahu, mungkin aku nggak tahu apa yang orang musisi-musisi yang lain udah lakuin. Selalu fokusnya buat gede di Acehnya doang nih. Iya, benar. Sementara kita harusnya udah fokus gimana cara biar lagu kita dikenal sama orang-orang di luar sana gitu. Dan itu juga salah satu misi aku, bukan misi sih, ibarat ya sekalian lah. Benar. Aku naikin punya aku dan aku juga kenalin teman-teman aku yang lain gitu. Ya aku juga pernah di training sama Alka. Waduh. Komi kalau mau ngirim rilis ke sini. Serius kalau kawan-kawan yang pengen pengen ada jaringan di luar radio mungkin ya Alka ya. Mungkin ada yang lain, Alka bisa bantu. Ini ada quotes ya. Kalau bisa berkolaborasi, kenapa harus berkompetisi? Yoi, gokil. Itu dari Instastories si Tampan yang punya bilik. Aduh, kesebut lagi mereknya, sorry. Tapi makanya kan harus kolaborasi. Benar kalau kolaborasi. Tampan juga teman aku. Oh iya teman, udah kenal. Dekat. Oh, sama-sama pejabat bapaknya ya. Apalagi ngomong Ganjar itu kan. Oh iya. Iya, sumpah ngomong ganja bapaknya bilang, "Gak apa-apa Pak Rafli, nanti kalau misalkan dilegalin saya berikan lahan 5 hektar untuk tanam ganja." Wah, kalau aku gak ikut-ikutan sih masalah narkoba ya. Mohon maaf. Enggak, tapi kita gak mau bahas politik ya. Iya. Cuma ganja itu keren men. Iya karena emang banyak di sini kan. Iya. Cuman aku enggak lah. Alka, udah bicara musik Aceh dan lain sebagainya ya kan. Mungkin nih ke depan ini Alka ada nyiapin apa gitu? Ini biasanya kalau udah ngomongin ke depan bakal selesai nih. Enggak, maksudnya kita bilang ke depan itu mungkin kawan-kawan dari tadi taunya kan latar belakangnya Alka, dari musik-musiknya Alka. Iya. Kita kan pengen tahu juga nih dalam dunia perpolitikan musik mungkin ya. Waduh. Pasti kan ada tuh sistem marketing apa yang akan Alka lakukan. Mungkin single apa
Dan apa Ah. mungkin kedepannya Alka mau buat apa gitu untuk kejutan dari bagi kawan-kawan ini? Mungkin yang paling Dikasih kodenya sedikit gitu. paling dekat bulan, nggak tahu ini kapan keluarnya, tapi insya Allah bulan ini bakal ngeluarin single paling baru. Single ya. Single ketiga, dan itu salah satu single 1, 2, 3 tuh rentetan dari album atau mungkin ya album lah. Karena nanti isinya tuh bakal ada 7 atau 8 lagu sampai 9 atau 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sampai Wah, seterusnya. banyak. Nggak, pokoknya Miliar. juta-juta. Itu Sal Priadi itu salah satu influence saya juga dalam bermusik sekarang, gokil. Gokil sih. Kalau aku Sisi Tipsy tetap. Wah. Yang mana nih? Oh, oke. jangan dong, enak aja. Enggak, tapi kita pengen dikit aja ya. Mungkin setengah bar ya mungkin ya. Oh, Ya, kok oke. tahu ya dia? Depannya. Curu cu cu cu. Yo curu cu cu cu. Udah segitu aja. Oh, aku pengen nge-beatbox tadi. Waduh, Anda multi talenta juga. Kan entertain. Hmm. Harus tahu semuanya ya. Yo, gokil. Oke. Kan tadi udah ngobrol-ngobrol semuanya, pasti penasaran nih kan kalau Alka bisa main gitar sendiri dan langsung nyanyi. Kan bener, di mudah-mudahan Penta, kan. Ya. Udah mau closing kan? Padahal masih sebelum closing sih. Padahal masih banyak lagi yang kita pengen ngomongin. Itu tuh ada tanda-tanda kode-kodein, kenapa? Oh, closingnya di situ. Nanti ya. Nanti kita closing. Sebelum itu aku pengen dengar, mungkin teman-teman penontonnya Penta Entertainment Iya. OTW ya, khususnya Ah. OTW pengen denger nih suara Alka selaku musisi dan songwriternya. Iya. Oke, please welcome Alka. Saat kau dan aku larut, marah yang memburu aku, musuhmu. Mungkin kita harus saling pergi. Jangan sampai cinta jadi benci. Mungkin ini waktu putus dulu. Sayangku tak mau nanti marah dendam sakit hatiku padamu. Sudahlah baiknya putus dulu. Cinta jadi benci. Kamu aku akhirnya begitu. Nanti marah dendam sakit hatiku padamu. Sudahlah baiknya putus dulu. Cinta jadi benci. Kamu aku, sayang kini kita putusin. Param pam pam pam. Yeah. Param pam pam pam. Param pam pam pam. Alright. Julian Alka. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa ketik komen, ketik komennya, klik like-nya, Ya, pelan-pelan ya, ya. klik subscribe-nya, ya. Jangan lupa semuanya, tunggu terus konten-konten dari Penta Entertainment. Khususnya kita ada OTW, kita juga ada Sihi, dan nanti kita akan buat live konser lainnya. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak Julian Alka. Tunggu dulu, pesan-pesannya dulu dong sama penonton-penontonnya Penta. Udah susah lagi kalau suruh pesan lagi. Pesannya support musisi Indonesia. Karena Aceh adalah bagian dari Indonesia. Gila, oke. Merdeka. Merdeka, ujung-ujungnya merdeka. Oke, terima kasih semuanya. See.